Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Akhirnya ya Bupati Sidoarjo Gus Mohtar resmi ditahan KPK pakai rompi orange ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini memang sudah ada alat bukti yang mereka tersangkakan begitu kan. Saya kira tidak mungkin KPK itu mentersangkakan orang tanpa dua alat bukti begitu kan. Saya kira ini yang akan menjadi catatan penting. Katanya dan kabarnya banyak muncul spekulasi bahwa Gus Mohtar itu paling banyak menerima gratifikasi begitu kan ya, maaf ya, menerima uang potongan insentif, potongan insentif begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini yang awalnya pura-pura sakit katanya begitu kan ya, setelah diancam oleh KPK begitu dan akhirnya menyerahkan diri. Ini ternyata Gus Mohtar paling banyak nikmati uang potongan insentif ya kepada pegawai BPBD. Artinya kalau ini menjadi korupsi begitu kan, jelas mereka ada nuansa-nuansa yang kemudian ketidaksesuaian antara Gus Mohtar sebagai bupati begitu kan ya dengan sebuah realitas yang kemudian yang sejak awal diperiksa mereka mengaku tidak tahu menahu terkait dengan hal itu, katanya begitu kan ya. Ketika ada pegawai yang ditangkap OTT kemarin, mereka menanyakan, saya tidak tahu menahu soal itu, tidak tahu menahu, tapi pada akhirnya Gus Mohtar kena juga begitu kan. Ya mungkinlah pegawai-pegawai mereka begitu kan ya tidak ingin tidak ingin sendirian mereka ya, inginnya ya ditemanin juga begitu kan. Siapa yang menikmati duluan di situ begitu, siapa yang paling banyak menikmati itu begitu. Dan pada akhirnya ya sebuah konversi pers ya yang dilakukan oleh KPK juga di satu sisi ini terkait dengan pemotongan insentif begitu kan ya yang dilakukan oleh Bupati Sidoarjo. Dan pada akhirnya ya selesai sudah drama-drama yang kemudian dimainkan oleh Gus Mohtar. Katanya sakit inilah, sakit itulah, berada di rumah sakit inilah, dan bahkan ya digertak oleh KPK. Jangan ya sampai menghalangi ya pada pemeriksaan ini, katanya, kata KPK begitu ya. Jangan halangi itu. Siapapun yang menghalangi, bukan tidak mungkin ya seorang pengacara, seorang dokter pun akan kena juga di situ. Karena ini menghalangi ya pada proses ya mentersangkakan orang di situ begitu kan. Tidak boleh ya para pengacaranya, para dokternya di situ begitu. Nampaknya ini yang akan menjadi spekulasi di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini yang kita lihat sudah jelas di depan mata, mereka benar-benar melakukan pemotongan insentif ya pada pajak di Kabupaten Sidoarjo. Ini dari KPK konferensi persnya begitu kan ya, dari ruang KPK di situ begitu sudah jelas mereka memberikan statement. Dua alat bukti itu saya kira sudah cukup mentersangkakan mereka begitu kan ya. Sayang seribu sayang. Kalau kita flashback ke belakang, lihat saja ketika Anies Baswedan dan Caimin deklarasi besar-besaran pada waktu itu karena mereka adalah dari PKB. Sekarang tidak mungkin lah, mungkin inginnya ya ingin aman dan sebagainya begitu. Tunggu saja mereka ya dukung Prabowo ya, tahu-tahu deklarasi mereka dukung Prabowo dan sebagainya. Kan sudah ketahuan sebenarnya. Ya semakin mereka dukung Prabowo semakin ketahuan mereka sudah panik dan ketakutan begitu kan, apa yang dialami dirinya. Nah ketika mereka sudah melakukan hal itu, saya kira banyak yang kemudian mengatakan wah ini ada apa, wah ini ada apa dan sebagainya. Saya kira ini yang akan menjadi cikal bakal bahwa berturut-turut ya di Kabupaten Sidoarjo mengalami ya korupsi besar-besaran. Saya kira ya ini harus benar-benar diaudit begitu kan ya, berturut-turut di Sidoarjo begitu kan, bupati sebelumnya kayak ini menandakan apa begitu kan ya, kok korupsi itu menjadi budaya begitu. Jadi artinya apa? Artinya memang benar-benar apes ya. Ya tak 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 kira-kira seperti itulah begitu kan ya, dapat mereka tak
tak dapat mereka begitu. Jadi inginnya mendukung Prabowo begitu kan biar tidak ditahan ya. Tahu-taunya yang namanya korupsi itu siapapun mereka sama ya di mata dunia. Sama mereka begitu. Maaf, di mata hukum begitu ya, maaf. Di mata hukum begitu kan. Sama mereka begitu kan. Ini sudah pakai rompi ya. Pakai rompi oranye ya, Bupati Sidoarjo Gus Muhdar resmi ditahan. Ini Darjo ben urus arek-arek Gus katanya begitu kan. Capek teriak-teriak 02 ujung-ujungnya ditahan juga. Ini komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini ya bukan masalah dukung atau mendukung begitu kan. Tapi pada akhirnya malu sendiri mereka. Malu dua kali begitu kan. Pertama adalah malu kepada Caimin. Yang kedua adalah malu kepada KPK begitu kan ya. Ya tahu sendiri siapa mereka begitu kan. Tapi pada akhirnya orang-orang akan melihat di situ begitu kan ya. Keluar-keluar mendukung Prabowo sana sini tapi pada ujung-ujungnya ditangkap juga. sangat disayangkan begitu kan ya. Jadi ya saya katakan tadi begitu kan, yang namanya hukum ya harus memang benar-benar ditegakkan. Mungkin kalau Caimin melihat ini pasti akan tertawa begitu kan. Rasakan lo. Nah, rasain lo pasti ketawa mereka begitu ya. Mari kita baca ini. Pakai rompi oranye ya, Bupati Sidoarjo Gus Muhdar resmi ditahan KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdar Ali Gus Muhdar sebagai tersangka kasus dugaan suap dana insentif. Gus Muhdar ditahan untuk 20 hari pertama. Upaya paksa dilakukan oleh tim penyidik KPK ya setelah pemeriksa Gus Muhdar sekitar kurang lebih 6,5 jam. Bahkan dia mengatakan berdasarkan pantauan CNN Indonesia di Gedung Merah Putih KPK, Gus Muhdar sudah mengenakan rompi oranye ya khas tahanan KPK dengan tangan diborgol. Gus Muhdar baru bisa menghadiri pemeriksaan hari ini lantaran 2 panggilan sebelumnya ia sakit dan sempat dirawat RSUD Sidoarjo Barat. Bahkan sebelumnya Gus Muhdar juga sempat meminta KPK menunggu proses peradilan yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan. Pada Senin ya, disedianya PN Jakarta Selatan menggelar sidang peradilan tersebut namun ditunda selama 1 pekan lantaran tim Biro Hukum KPK tidaklah hadir. Sementara itu KPK bagian pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan pra-peradilan tidak menghentikan proses penyidikan yang sedang berjalan. Dan bahkan Gus Muhdar ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemotongan dana insentif. Status hukum tersebut ditetapkan KPK telah melakukan analisis terhadap keterangan saksi dan tersangka serta alat bukti lainnya. Iya, tidak mungkinlah KPK mentersangkakan orang kalau tidak ada alat bukti. Seperti itulah kira-kira. Jadi saya kira ini yang akan menjadi cikal bakal siapapun orangnya. Korupsi itu adalah musuh kita bersama, begitu ya. Jadi kalau kita melihat dengan Gus Muhdar rekam jejaknya sangat baik sih sebenarnya begitu kan. Tapi ya nasibnya memang berbeda begitu ya. Orang-orang yang kemudian menjadi maling korupsi di situ begitu kan. Ya jangan lagi kemudian dijadikan sebagai patokan. Siapapun orangnya, kalau maling ya tetap maling mereka begitu kan. Mengapa saya katakan seperti itu? Bagi kami adalah orang-orang yang korupsi yang mengambil hak rakyat di situ adalah musuh kita bersama. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.